warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, a'azanillahu wa iyyakum jami'an. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, kesempatan pagi ini kita dapat bertemu di sini di Musalla Baitul Muslimin untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita di dalam agama, yaitu thalabul ilmi. Pagi ini kita akan membahas sebuah buku kecil yang berjudul Terapi Hawa Nafsu. Ya, mungkin bukunya sudah ada di tangan para jemaah sekalian. Sesuai dengan judulnya, kita berbicara di sini tentang hawa nafsu. Sebelumnya salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan segenap umat beliau sampai hari kemudian. Jemaah yang dimuliakan Allah, sesuai dengan jadwal kajian kita dari jam 8 sampai jam 9.30. Jadi kita mulai tepat waktu. Ya, kita kadang-kadang perlu melatih kedisiplinan. Ya, kedisiplinan waktu. Karena kita menyadari waktu itu berharga. Ya. Salah satu orang yang rugi adalah orang yang buang-buang waktu. Maka kita harus melatih kedisiplinan waktu. Salah satu latihannya itu salat 5 waktu. Ya, ada waktu-waktunya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi melalui ibadah salat kita dilatih disiplin waktu. Biasanya ini ke budaya ya yang berkembang di sini, namanya jam karet. Ya, biasa itu. Ya, jadwalnya jam sekian, mulainya molor. Jadi kita biasakan ya melatih diri untuk tepat waktu. Maka kita hadir di sini 15 menit sebelum waktu. Ya, dan kita mulai seperti yang kita jadwalkan. Ya, karena sia-sia ditulis di flyer atau di papan pengumuman ya dari jam sekian sampai jam, kalau misalnya molor nggak usah ditulis saja gitu ya. Ya, tulis saja pagi-pagi ba'da subuh gitu. Ya, ba'da subuh kan sampai zuhur. Sesudah zuhur namanya ba'da zuhur kan gitu. Nah, kadang-kadang kita itu memang kurang disiplin. Ya, misalnya dalam janji. Itu sudah ada hawa-hawanya, itu hawa nafsu juga ini. Ada hawa-hawanya mau melanggar apa yang dijanjikan. Gitu. Misalnya apa? Ya, nanti saya datang ba'da asar. Nah, ini kata-kata yang enggak spesifik ya. Ada kesan sesuka saya lah datang, yang penting ba'da asar gitu ya. Enggak berani nyebutkan waktu. Iya kan? Nah, ba'da asar kan panjang, Pak.
Sampai menjelang maghrib pun ba'da asar kan begitu ya. Nah, ternyata apa? Dia datang 1 menit sebelum maghrib gitu ya. Ya kan ba'da asar juga. Apa seperti itu yang dipahami oleh orang yang dikasih janji? Mungkin enggak. Ya kan? Nah, jadi kita harus melatih, apalagi kaum muslimin harus tepat waktu. Ya, para jemaah yang dimuliakan, melatih diri itu. Ya, makanya kita katakan ya, jadwal-jadwal apapun di sini itu semuanya nggak jelas, unpredictable, nggak bisa diprediksi. Katanya berangkat jam sekian, kadang-kadang sudah molor setengah jam, 1 jam, nggak berangkat juga itu bus. Ya, nah demikian. Jadi kita harus melatih diri untuk bisa disiplin waktu. Ya, nah artinya apa? Orang yang disiplin waktu, artinya dia betul-betul mempersiapkan, memprepare dirinya. Misalnya ya, kajian jam 8. Jangan dia berangkat dari rumah jam 8 kan gitu ya. Berangkat dari rumah jam 7 gitu. Nah, tapi budaya berkembang mental yang ada di tengah-tengah kita, masyarakat kita, kalau misalnya janjian jam 8, kalau saya datang ke pagian ngapain di sana gitu. Ya, jadi memang sudah men-setting dirinya untuk molor gitu. Paham? Sudah men-setting dirinya untuk molor. Makanya ini latihan dari kecil gitu. Kalau Bapak Ibu sekalian punya anak-anak, itu harus dilatih dari kecil disiplin waktu. Karena itu salah satu budaya yang hilang ya dan asing di negeri ini. Iya, di negeri ini. Saya baru pulang dari satu negeri, bukan negeri Islam, negeri kafir. Yang terkenal dengan disiplin waktunya yang sangat akurat gitu lah. Di satu tempat itu ada jadwal bus. Mulai dari bus yang pertama sampai yang terakhir kan gitu, jadwal akhir tertulis jam 15.29. Kita tunggulah ini gimana nih ketepatan waktu di sini. Kita tunggu di situ sebelum jam 15.29, jam 15:15 kita sudah nunggu di halte itu. Ternyata betul, padahal nggak ada lagi penumpang kecuali kami. Datang dia jam 15.29, tepat berhenti di situ di depan halte itu. Keakuratan ya waktunya itu. Padahal itu di atas gunung. Di atas gunung, Pak. Dan sedang turun salju lebat, jalan tertutup, salju tebal. Kira-kira nggak mungkin lah dia tepat waktu datang di situ. Itu bukan terminal pertama itu. Artinya dia harus melewati beberapa terminal sebelum sampai ke situ. Tapi tepat waktunya itu luar biasa itu. Artinya apa? Supirnya ini betul-betul prepare itu. Jadi dia nggak berleha-leha gitu, siapa lah yang mau numpang nih, jadwal terakhir juga kan begitu ya, paling-paling nggak ada orang. Kadang-kadang mental kita seperti itu hingga akhirnya molor gitu. Saya nggak jamin kalau itu di Indonesia akan datang busnya. Iya, terus terang saya katakan itu di puncak gunung, Mbak, sedang hujan salju tebal, dingin, nggak ada orang. Kita pun sudah jaga-jaga nih, kalau nggak datang bisnya sudah nginep di sini nih. Ya artinya nggak begitu berharap bis itu datang tepat waktu. Datang aja udah syukur gitu ya. Jadi jam 15 menit lah sebelum waktunya itu kita udah nunggu di halte itu. Sampai-sampai kita curiga, jangan-jangan ini bis hantu ini. Gak ada orang di bis itu, ya karena cuma kita yang nunggu di halte itu, datang bis itu kosong. Ya mungkin dari dia ada dua halte sebelum itu ya, harus dia mungkin nggak ada orang juga. Tapi ya tetap disiplin, satu disiplin dan ketepatan waktu itu luar biasa. Karena mereka sudah dididik di sana itu sejak kecil untuk disiplin waktu. Saya nggak usah sebutlah negerinya mana, yang jelas bukan negeri Muslim. Saya kagum gitu. Karena kebetulan kita kan sama anak-anak ya. Saya kasih pelajaran anak-anak itu. Nah, coba lihat ini. Ini namanya disiplin waktu. Walaupun nggak ada penumpangnya, itu udah sore-sore, Pak. Jam 15
Itu sudah, karena maghribnya jam 17. Artinya sudah sore betul, sudah gelap lagi, badai salju, hujan salju, tebal lagi, nggak ada orang lewat juga. Kira-kira ada nggak kemungkinan datang busnya? Kita juga sudah nggak berharap banyak itu, nggak datang kayak ini kan gitu ya, karena kita mengikuti kebiasaan negeri kita itu. Ternyata tahu-taunya datang, Pak. Ya, para jemaah itu disiplin waktu namanya. Tepat itu. Ya, datang jam sekian, diperkirakan sampai terminal jam sekian, ya sampai terminal jam seperti yang ditulis itu. Akurat betul. Ya, presisi istilahnya. Yang kita nggak akan temukan itu di sini udah. Keliling-keliling dari Sabang sampai Merauke pun antum nggak akan ketemu seperti itu. Dimanapun, saya jamin di Indonesia ini. Coba sebut di mana lah yang akurat presisi seperti itu. Ya, kita katakan jadwal keberangkatan dan kedatangan, disiplin waktunya. Ada nggak? Coba sebut. Satu wilayah aja di Indonesia lah. Ada nggak presisi seperti itu? Saya challenge lah antum yang sudah keliling-keliling Indonesia. Bu, gimana kira-kira? Ada nggak tempat di Indonesia seperti itu? Nggak ada, saya jamin itu. Karena mental bangsa kita ini sudah bobrok, sudah ketinggalan, nggak tahu lagi bagaimana kita memperbaikinya. Kalau kita tidak mulainya dari diri kita dan dari rumah kita. Setuju? Iya. Maka jangan suka jam karet kan gitu ya. Tahu jam karet? Payahnya sekarang jam semua dari karet. Tambah ngaret hasilnya. Tambah ngaret itu. Baik. Itu sebagai pendahuluan aja. Maka ada nggak ada orang, kita akan mulai jam 8 gitu. Walaupun cuma saya dan Marbot. Tapi alhamdulillah udah ada ini. Cuma dua bangku yang kosong. Para jemaah yang dimuliakan Allah, di depan kita ada buku kecil ya, buku saku istilahnya. Ya, untuk menemani perjalanan biasanya kita menulis buku-buku kecil seperti ini yang sekali baca selesai kan begitu. Walaupun topiknya ini, temanya ini tema yang berat sebenarnya. Nggak akan bisa dirangkum dalam satu buku kecil seperti ini. Tapi kita membicarakannya secara garis besar, secara global. Kita akan berbicara sedikit tentang hawa nafsu dan bagaimana kita melakukan terapinya terhadap hawa nafsu itu. Pertama, hawa nafsu itu bukanlah perkara yang buruk secara mutlak. Itu dulu. Apakah nafsu itu buruk secara mutlak? Tidak tentunya. Ya pasti adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan hawa nafsu itu atau menciptakan manusia dan membekalinya dengan hawa nafsu. Ya. Enggak boleh juga kita kambing hitamkan, nah ini gara-gara hawa nafsu ini. Itu enggak bijak. Karena kita tanpa kita sadari, kita hadir di dunia ini dengan hawa nafsu. Dengan nafsu. Betul nggak? Coba nggak ada nafsu, gimana bisa kita lahir? Bapak ibu kita nggak saling tertarik satu sama lainnya, Pak. Nggak ada nafsunya gitu. Gimana coba bisa lahir kita? Jadi manusia berkembang biak di muka bumi ini, ya salah satu unsurnya adalah hawa nafsu. Dan dengan hawa nafsu juga kita bisa menikmati dunia. Ya, dengan hawa nafsu kita bisa menikmati dunia. Coba bayangkan dunia tanpa hawa nafsu. Apa yang bisa kita nikmati dari dunia ini? Enggak ada. Jadi untuk menikmati dunia kita perlu hawa nafsu. Kalau di surga enggak ada cerita hawa nafsu lagi. Ya, karena di sana itu sudah alam yang berbeda. Ya, bukan seperti dunia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini dengan dua perkara yang berlawanan. Ada hitam, ada putih, ada tangis, ada tawa, ada sedih, ada gembira, kan begitu ya? Nah, ada baik, ada buruk, ada hak, ada batil. Begitulah dunia. Selalu diciptakan dua yang berlawanan.
Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, hawa nafsu itu adalah untuk menyeimbangkan itu. Ya. Ada nafsu pada manusia. Supaya manusia bisa menjalani dua kondisi yang berbeda tadi. Tanpa hawa nafsu gimana itu? Gak bisa. Karena kita bukan di surga. Kita sedang di dunia. Maka manusia itu perlu nafsu di dunia. Tapi di lain sisi, nafsu ini juga ada keburukannya. Dia kita perlukan, tapi dia juga ada sisi gelapnya, dark side-nya ada juga. Sisi negatifnya ada nafsu ini. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu di dalam Al-Qur'an. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh manusia kepada kejahatan. Itu sisi gelap dari nafsu. Dia selalu menghasung kita, dia selalu menggoda kita, dia selalu menyeret kita, mendorong kita kepada keburukan-keburukan. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, maka dahulu orang-orang kita memberikan nasihat, hawa nafsu itu senantiasa mengintai, maka jangan mudah mempercayainya. Ya, jangan percaya dengan hawa nafsu, karena sifat nafsu itu adalah la'ammaratun bisu, mengajak manusia kepada keburukan-keburukan. Taib. Manusia dilengkapi dengan hawa nafsu. Sebenarnya bukan manusia aja, semua. Jin juga ada. Makanya jin juga berkembang biak, ya. Hewan juga ada. Apakah hewan ada hawa nafsu? Ada. Hewan ada hawa nafsu. Ya, dengan itu juga mereka berkembang biak. Hanya saja manusia ini diistimewakan sama Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan dua alat untuk meredam hawa nafsu itu. Apa itu? Akal dan agama. Allah turunkan kitab suci. Allah utus para nabi supaya manusia bisa mengetahui bagaimana caranya meredam hawa nafsu itu. Bagaimana caranya mengendalikan hawa nafsu itu. Maka manusia dikasih akal sehat. Dengan itu manusia dapat memikirkan, menimbang, menetapkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pantas dan mana yang enggak pantas. Karena kita punya akal. Beda dengan hewan. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, jadi akal ini merupakan satu anugerah yang luar biasa. Demikian juga tidak cukup sampai di situ. Allah Subhanahu wa taala juga karena sayangnya Allah kepada hamba-hambanya, Allah membekali kita dengan apa? Agama. Maka Allah menurunkan kitab-kitab suci. Allah mengutus para nabi dan rasul. Untuk kepentingan siapa itu? Untuk kepentingan kita manusia. Sehingga kita tahu mana yang pantas dan mana yang enggak pantas. Ya. Maka dari situ muncullah yang namanya rasa malu. Nah, yang mana rasa malu ini adalah obat untuk meredam nafsu. Ya, manusia itu kalau masih punya rasa malu, ya masih ada yang menetralisir nafsunya itu. Makanya Nabi mengatakan, jika kamu tidak punya rasa malu, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak punya rasa malu, silakan lakukan apa yang kamu maui. Apa artinya itu? Ikuti aja hawa nafsu. Maka orang-orang yang mengikuti hawa nafsu itu kebanyakannya orang-orang yang sudah tercabut urat malunya. Iya kan? Iya, nggak ada malu lagi dia. Kenapa? Karena dirinya sudah dikuasai oleh hawa nafsu itu. Para hawa nafsu itu sudah tidak terkendali lagi pada dirinya, para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Maka dengan akal sehat dan agama yang lurus, ad-dinul qayyim, ya, dan dengan al-aqlus sarih, manusia dapat membendung gejolak nafsunya. Ya, hingga dia mengetahui apa yang harus dilakukannya. Dia berbeda dengan hewan, binatang
Ya, kalau punya mata sama-sama punya mata, telinga sama-sama punya telinga. Tapi mereka tidak punya apa? Akal. Ya, mereka tidak punya akal untuk memahami. Maka orang yang punya semua itu tapi tidak bisa ya membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, ya. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am, mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih buruk lagi daripada hewan ternak. Kenapa lebih buruk? Karena hewan ternak itu tidak dilengkapi akal. Wajar aja dia kalau misalnya coba lihat hewan tuh, kawin pinggir jalan dia. Lihat orang malah tambah semangat deh. Hewan, kucing, anjing, kan gitu ya. Kita lihat. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Bahkan sebagian hewan saja, kalau mau gituan, dia menyepi. Contohnya gajah. Iya, gajah itu gak mau dia kelihatan itu. Itu hewan tuh, Pak. Maka sebagian manusia yang ada, ya kita katakan di sebagian masyarakat barat sana, itu udah hancur budayanya, nggak malu-malu lagi. Ada taman, itu taman nudis itu. Ada pantai nudis. Itu kan lebih apa ya, gitu, lebih buruk lagi daripada hewan itu. Hewan aja nggak mau kayak gitu. Sebagian hewan ya nggak mau seperti itu Pak. Ya, padahal mereka tidak dilengkapi dengan akal. Ya, tapi si manusia ini luar biasa itu. Nah, di Belanda itu, kalau musim panas jangan ke Belanda lah. Apalagi Amsterdam itu. Pilih aja musim dingin ke sana itu. Karena pada tutup semua gitu ya, auratnya. Minimal dia pakai baju yang tebal apalah, yang lengkap-lengkap lah gitu. Tapi kalau udah musim panas, udahlah. Ya. Maslahatnya nggak usah ke sana kalau musim panas sudah. Nah, di Amsterdam itu ada festival sepeda telanjang itu, Pak. Supaya tahu aja bagaimana kualitas manusia kalau sudah nggak pakai akal sehat itu. Ya sudah nggak pakai agama, gimana itu bentuknya. Mereka sepeda keliling kota di Amsterdam itu telanjang bulat, Pak. Ustadz lihat, enggak, saya cuma diceritai aja, itu jangan curiga pula. Saya cuma diceritai, kebetulan saya waktu itu datang ke sana musim panas. Ya, karena habis daurah kan gitu ya, ayo jalan-jalan. Ah, jangan Ustadz katanya. Ini lagi festival mereka. Festival apa saya bilang? Festival sepeda keliling kota telanjang bulat. Saya bilang bulat? Iya bulat, Pak. Ustadz. Enggak ada lonjongnya katanya. Maksudnya betul-betul enggak pakai pakaian, Pak. Coba bayangkan seperti itu ya. Ya, lalu nanti orang-orang di pinggir jalan tuh nyirami air ke mereka gitu. Ya sama gilanya juga itu kan itu. Nah, begitulah manusia kalau hidup tanpa akal sehat dan agama. Ya sekarang yang lagi marak-maraknya fitnah apa? LGBT plus Q plus lagi. Tahap apa lah pokoknya, plus Q tahap apa nggak ngerti juga kita itu. Ya, seumur-umur sepanjang sejarah perhewanan nggak ada yang LGBT. Antum biara kucing sesama jantan, apa tertarik dia? Tengkar, Pak. Ya, berantem dia, bukan jadi pasangan hidupnya. Itu hewan, kucing. Tahu kucing? Iya kan? Nah, sama betina apa dia tertarik gitu? Enggak, tengkar ya. Ini manusia itu lebih sesat daripada kucing itu. Itulah akal kalau sehat sudah tercabut, agama enggak diindahkan. Ya, maka yang memenuhi manusia itu adalah nafsunya. 100% sudah nafsu semua itu, dari A sampai Z, alif sampai ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Jadi nafsu itu menjadi tidak terkendali. Sehingga manusia itu bisa lebih hina daripada hewan. Betul kata Al-Qur'an kan begitu. Ulaika kal an'am bal hum adall. Bahkan lebih buruk daripada binatang itu. Ini kan fitnah sekarang ya, LGBT ya. Secara masif dipropagandakan di mana-mana kan begitu ya. Bahkan yang mensupport itu, yang mensponsori itu negara lagi, bayangkan. Ini bukan ancaman yang sepele, bukan main-main itu. Ya, fitnah LGBT itu.
Mereka berani mengibarkan bendera di sini itu. Ya, udah setelah itu diingatkan, hilang aja kasusnya begitu, Pak. Sampai sekarang belum ada juga pernyataan minta maaf resmi kan itu, nggak ada. Karena mereka mendukung betul. Dan kita tahu fitnah LGBT ini siapa yang disasar? Siapa? Bukan hanya Islam. Ini musibah umat manusia, karena ada juga negeri-negeri kafir yang tidak mendukungnya. Ya, seperti Rusia nggak mendukung itu. Mereka bukan negara muslim, tapi mereka sadar ini bahaya LGBT. Yang disasar itu adalah generasi muda, anak dan remaja. Maka alasan Rusia memerangi LGBT itu ini ancaman bagi generasi muda kami, generasi penerus kami, anak-anak kami. Ya, itu ancaman bagi generasi muda. Nah, kalau generasi muda sudah hancur, hancurlah suatu peradaban, satu bangsa, satu umat. Ancaman bagi umat manusia. Maka wajib ditolak, wajib diperangi. Coba lihat korban-korban LGBT siapa? Kita yang sudah tua-tua gini. Bukan kita yang disasarnya, Pak. Kalaupun dapat bonus itu. Istilahnya gitulah ya. Kalau dapat bonus lah. Tapi yang mereka incar, yang mereka sasar itu adalah generasi muda, anak-anak muda. Dan itu sudah terjadi. Perkawinan sejenis. Dan sengaja dikasih panggung gitu. Ya untuk itu. Luar biasa itu. Maka berhati-hati, kita harus waspada terhadap propaganda-propaganda seperti ini. Ya. Nah demikian. Mereka itu sudah enggak pakai akal sehat, dan yang jelas sudah menjauhi agama. Kalau mereka pakai agama mereka sendiri aja lah, seperti di Rusia lah ya, tetap akan memerangi dan menolak itu kan begitu ya. Nah ini sudah nggak ada, dua hal ini udah nggak ada akal sehat, nggak ada agama juga. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah maka itulah hikmah bagi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala melengkapi manusia dengan akal sehat dan menyempurnakannya dengan agama. Karena kita berhadapan dengan hawa nafsu kita sendiri. Yang kata Allah, la ammaratun bisu, selalu menghasung, mengajak, menyeret manusia kepada keburukan dan keburukan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Kalau tidak, maka kita akan binasa dengan hawa nafsu kita. Maka agama itu adalah anugerah. Sebagaimana akal sehat anugerah. Ada orang yang punya cita-cita jadi orang gila. Ada di sini. Cita-cita saya jadi orang gila. Nggak ada ya? Nah. Kalau antum punya cita-cita jadi orang gila, antum sudah gila sebelum jadi orang gila. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, maka demikian pula, jangan bercita-cita untuk lepas dari agama. Karena sekarang ini anak-anak muda banyak yang kena propaganda Barat yang sudah, ya kita katakan nggak percaya lagi dengan agama mereka dan sudah menjauhi dan membuang agama mereka. Dengan apa? Agama itu penuh dengan tuntutan, kan begitu ya? Harus gini, harus gitu, harus ini, harus itu. Ya kan? Ini wajib, itu wajib, kan begitu ya? Ini haram, itu haram, kan begitu ya? Banyak sekali aturan, tuntutan, tuntunannya. Lalu digambarkan hidup tanpa agama enak, nggak ada tuntutan. Ya kan itu digambarkan seperti itu. Nggak ada beban katanya. Nggak ada tuntutan. Seolah-olah ya, meninggalkan agama itu dia bisa bebas dari tuntutan. Nggak harus gini, nggak harus gitu. Saya katakan selama kita hidup, apa bisa kita bebas dari tuntutan hidup? Selama kita hidup ya, kalau nggak mau tuntutan hidup itu ya mati aja. Selama kita hidup, apakah kita bisa lepas dari tuntutan hidup? Nggak bisa. Kenapa? Mereka itu harus bangun pagi-pagi, harus pergi ke sana sini, capek mengejar dunia. Untuk apa? Kalau bukan untuk tuntutan hidup.
Apakah manusia bisa lepas dari tuntutan itu? Nggak bisa. Lalu kenapa dia harus keberatan dengan tuntutan agama? Yang mana tuntutan agama itu tidak seberat tuntutan hidup, Pak. Betul nggak? Islam rukunnya berapa? Cuma 5. Yang pertama cuma ngucap, yang terakhir kalau mampu. Satu lagi kalau punya harta, tinggal 2 aja, sholat dan puasa. Puasa pun sekali setahun. Tinggal 1 yang dijaga, sholat 5 waktu. 5 waktu saja. Itu pun waktunya sudah ditata sedemikian rupa. Apa beratnya? Tapi digambarkan seperti itu kepada anak-anak muda supaya apa? Wah, enak nggak beragama ini, nggak ada tuntutan. Mau hidup bermalas-malasan terus, sebentar lagi mati, Pak, kalau seperti itu. Mana bisa? Nah, begitulah ya para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, maka ya, jangan berusaha untuk meninggalkan agama dalam hidup. Sama halnya kita ingin meninggalkan akal sehat dalam hidup. Meninggalkan akal sehat dalam hidup artinya kita mau jadi orang gila. Ya. Meninggalkan agama dalam hidup itu jauh lebih gila lagi. Ya, itu lebih gila daripada orang gila. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib, itu ya kita katakan hikmah Allah Subhanahu wa taala melengkapi kita dengan akal sehat dan hawa nafsu. Dengan agama ya, untuk bisa meredam hawa nafsu kita. Wallahu a'lam. Maka aturan agama coba lihat. Menyuruh kita kepada yang baik-baik, ya kan? Mencegah kita dari yang buruk-buruk yang tidak pantas, melarang kita dari hal-hal yang tercela, yang tidak etis, yang tidak baik, yang menyuruh kita kepada akhlak yang mulia. Ini semua demi maslahat manusia. Ya, tapi memang sifat hawa nafsu itu, ya, ini rumus ya. Apa yang selaras dengan hawa nafsu itu bukan jalan surga biasanya. Apa yang sejalan dengan hawa nafsu biasanya itu bukan jalan surga. Itu jalan neraka. Apa yang kira-kira bertentangan dengan nafsu, nggak enak, berat, itu biasanya adalah jalan surga. Nabi mengatakan ini dalam hadis. Ya, huffatil jannatu bil makari. Wa huffatin niranu bisyahwat. Dipagari surga itu dengan apa? Al-makari atau al-makari, perkara yang dibenci. Dibenci sama siapa? Dibenci sama hawa nafsu. Yang jelas yang enggak enak lah bagi hawa nafsu ya. Nah, itu pagar surga itu. Kalau sudah di situ itu tinggal melewati pagar itu aja itu, ketemu surga itu. Tapi melewati pagar hawa nafsu ini memang berat itu. Pagarnya itu perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu, pagar surga itu. Dan huffatin niranu bisyahwat. Niran yaitu neraka itu dipagari dengan apa? Dengan perkara syahwat yang selaras dengan syahwat, sesuai dengan hawa nafsu. Nah, itu pasti ujung-ujungnya ya buruk dan neraka. Kalau sudah sampai di situ hati-hati itu, di baliknya neraka itu. Nah, itu cara mudah untuk mengetahui ya, kita sudah berada di mana ini. Kita sedang berada di mana ini. Kalau kita berhadapan dengan perkara yang hawa nafsu itu berat untuk menerimanya, nah ini jangan-jangan ini di balik ini surga ini. Maka Allah mengatakan asa an takrahu syai'an fa huwa khairun lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu sementara itu baik bagimu. Sebaliknya, wa asa an takrahu syai'an wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrun lakum. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, tapi sebenarnya dia buruk bagimu. Kenapa? Karena kadang-kadang timbangannya menjadi berbeda karena kita melihatnya dengan hawa nafsu. Maka perkara yang baik kita benci, padahal itu baik. Perkara yang tidak baik kita sukai, sementara itu tidak baik, kan begitu ya, harus dibenci, tapi kita sukai dia, karena kita melihatnya dengan hawa nafsu. Ada hawa nafsu pada diri kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib, nah demikian. Nah berikutnya, bagaimana cara melepaskan diri dari belenggu nafsu ini?
Ya. Dan setan tahu itu. Maka dikatakan bahwa pintu masuk setan kepada manusia adalah melalui pintu an-nafs, nafsu. Itu pintu masuk setan. Ya. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an bagaimana setan ini dia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan anak-anak Adam. Allah mengatakan qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata di depan Allah, ya Rabbku, karena engkau telah menyesatkan, memutuskan aku sesat, keluar dari neraka, keluar dari surga dan ditempatkan dalam neraka, maka aku akan menjadikan kejahatan itu terasa indah bagi anak Adam di muka bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semua. Jadi setan menyebutkan di sini dua langkah yang dilakukannya untuk menyesatkan anak-anak Adam. Yang pertama adalah tazyin. La uzayyinanna lahum fil ardi. Aku akan hiaskan yang baik itu menjadi buruk, yang buruk itu menjadi baik. Kadang-kadang setan menamakan sesuatu dengan kebalikannya. Ya, riba dikasih nama bunga kan gitu ya. Ya kan? Nah. Arak dikasih nama wine. Wah, keren kan? Keren. Perzinaan disebut selingkuh. Ya, selingkuh. Ya hal-hal yang menamakan sesuatu tidak sesuai dengan hakikatnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, itulah tazyin, ya. Menggambarkan, membuat indah sesuatu yang buruk, atau sebaliknya menjadikan buruk sesuatu yang indah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka coba lihat dakwah tauhid disebut Wahabi. Sana kemari Wahabi. Ya. Nah, dakwah sunnah disebut apa? Apa namanya? Golongan tukang mengkafir-kafirkan. Oh, itu mengkafir-kafirkan aja. Bagaimana setan ya membuat atau meletakkan, menyematkan sebuah nama yang buruk untuk sesuatu yang baik. Orang-orang yang jahil mengikutinya saja tanpa tahu hakikatnya. Akhirnya mereka tersesat juga itu, kasihan. Nah, ini cara-cara setan untuk menyesatkan manusia. Langkah pertama yang dia lakukan adalah apa? At-tazyin. Baru kemudian apa? Al-ighwa. Wala ughwiyannahum ajma'in. Nah, kemudian setelah itu baru aku sesatkan mereka semua. Maka hati-hati dengan langkah-langkah setan. Ya, setan itu menyesatkan manusia enggak langsung. Dia pakai tahapan. Ya, orang itu jadi murtad apa langsung murtad? Enggak. Ya, ada prosesnya itu. Pelan-pelan digiring keluar, akhirnya dia jadi murtad. Pelan-pelan digiring hingga dia keluar dari sunnah. Pelan-pelan digiring hingga akhirnya dia jatuh dalam maksiat. Enggak langsung. Maka itu yang disebut sebagai khutuwat, langkah-langkah setan. Maka salah seorang ulama salaf namanya Yahya bin Yahya mengatakan, setan rela membuka 99 pintu kebaikan untuk menyesatkan anak Adam dari satu pintu keburukan. Begitu sabarnya setan menyesatkan anak manusia. Enggak keburu-buru dia. Kalaulah setan sabar menyesatkan kita, maka jangan kalah kesabaran menghadapi musuh kita ini. Begitu sabar setan itu. Dia enggak keburu nafsu. Tapi dia punya rencana. Ini yang disebut khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan. Maka kita jangan merasa aman, itu kuncinya. Jangan merasa aman, jangan percaya sama setan, jangan percaya sama hawa nafsu. Ya, jangan merasa sudah berada di zona aman. Kadang-kadang disitulah tergelincirnya manusia, yaitu ketika dia sudah merasa berada di comfort zone.
Apa itu? Zona nyaman. Nggak lalai. Ya, ya sama lah. Kenapa? Ya, kalau saya tanya, pesawat terbang dengan mobil, mana yang lebih berbahaya? Mana yang lebih aman? Mana yang lebih aman? Pesawat terbang atau mobil? Kenapa? Catatan kecelakaannya lebih kecil dibandingkan. Iya. Kenapa itu? Karena orang ya ketika membuat pesawat itu ya pikirannya adalah ini kita berada di zona yang bahaya. Bayangkan di atas itu, Pak. Silap sedikit aja jatuh, kan begitu ya? Hancur. Maka mental orang buat pesawat itu ya atau orang yang mengoperasikan pesawat itu, dia tidak berada di zona yang nyaman, aman, enggak, bahaya. Danger zone. Maka dia waspada. Ya kan? Enggak main-main. Nah, kenapa mobilnya lebih banyak yang celaka gitu ya. Korban akibat kecelakaan mobil jauh lebih besar daripada kecelakaan pesawat. Dan frekuensinya juga lebih banyak kecelakaan mobil dari kecelakaan pesawat. Balik setahun 2, 3, 4, 5, 6 pesawat. Mobil seluruh dunia nggak terhitung, Pak. Kenapa? Karena orang merasa sudah keluar dari danger zone tadi, zona bahaya. Dia merasa aman aja gitu. Ya cenderung jadi apa ya? Ugal-ugalan, nggak pikir safety, nggak pikir keamanan. Dikebutlah mobilnya itu sekencang mungkin gitu ya, macam kesetanan gitu ya, gitu ya. Dia nggak pikir keselamatan. Kenapa? Karena dia merasa sudah berada di zona aman, Pak. Padahal ngeri sebenarnya. Contohnya ban itu ada kodenya dia. Ada S, V, ya, ada X, ada Z. Itu ada kode-kodenya itu. Dan setiap kode itu melambangkan apa? Yang ini ya, yang huruf ya. Batas kecepatan yang boleh ya digunakan untuk ban tersebut. Ya. Jadi HA misalnya itu paling tinggi 200-an. 210. Dalam kondisi baru jalan mulus ya. Ya, bukan maksudnya enggak jalan yang bergelombang atau yang tidak rata atau kasar gitu ya. Ya. Ini berkaitan dengan ban, dengan keselamatan berkendara itu kan pada ban itu. Ya. Jadi nggak boleh dipacu lebih dari itu. Apalagi yang ada kodenya N gitu atau apa yang cuma 150. Biasanya mobil-mobil city car gitu kan. Coba yang kali itu Avanza, macam kesetanan itu Pak di jalan tol. Kenceng ngikuti mobil yang spek bannya tinggi yang boleh memacu kendaraan sampai 200-an. Dia bannya 150 paling tinggi, dipacu sampai 200. Apa nggak bunuh diri itu Pak? Karena mobil itu boleh kencang bukan hanya mesin aja. Ban itu nyawa itu Pak. Maka berapa banyak itu ya. Itu ban itu panas itu kalau dipacu, apakah mobilnya bisa berhenti di kecepatan seperti itu? Belum tentu juga. Maka orang itu cenderung apa? Abai dan lalai. Kalau dia merasa sudah berada di zona nyaman. Maka demikian juga berhadapan dengan setan ini, kita jangan merasa berada di zona aman. Ya, selama kita berhadapan dengan setan, kita nggak aman. Apalagi musuh kita ini nggak kelihatan, nggak nampak dia. Ada yang pernah lihat setan? Ada yang pernah lihat setan? Bukan hantu ya. Setan nggak ada ya, nggak kelihatan dan dia nggak mau menampakkan diri.
Ya ganggu kita penampakan-penampakan itu gangguan kecil itu sebenarnya, bukan gangguan besar. Ya dia merasuki pikiran kita, mengacaukan hati kita, itu gangguan yang lebih berat itu daripada sekedar dia nakut-nakuti kita dengan penampakan atau sudah takut gitu aja. Ya, tapi pikiran kita dirasukinya, hati kita diobok-oboknya, kita tidak pernah merasa takut. Takut enggak? Pikiran kita diobok-oboknya, hati kita diobok-oboknya, pikiran kita dikacaukannya. Kita nggak pernah merasa takut kan? Aman aja. Tapi kalau begitu didampakkan, wah ketakutan luar biasa itu. Bahkan ada pemburu hantu lagi. Itu dibodoh-bodohi sama setan ya, begitulah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Huwa wa qabiluhu yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Ya, dia setan iblis dan pasukannya melihat kamu dari tempat yang kamu gak bisa melihat mereka. Coba bayangkan antum berhadapan dengan musuh. Musuh ini betul-betul expert tahu ya. Piawai. Karena kerja iblis sejak dikeluarkan dari sorga sampai sekarang cuma satu. Menyesatkan anak Adam. Itu aja kerjanya. Nggak ada pekerjaan sampingan dia, Pak. Nggak ada side job istilahnya. Itu aja. Bayangkan berapa tahun itu semenjak Adam dikeluarkan dari sampai hari ini. Dan dia kerjanya itu aja, nggak ada yang lain. Bagaimana pengalamannya dia itu ya. Expertnya itu luar biasa sudah. Nah itulah dia musuh yang kita hadapi. Lalu kita merasa aman, konyol. Selesai. Ya, sekali petik istilahnya. Nggak pakai lama, ya sangat mudah bagi iblis untuk menaklukkannya, ya para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah itu musuh kita yang bisa melihat kita dari tempat yang kita tidak bisa melihatnya. Maka kita harus dalam keadaan siaga penuh, waspada, jangan lengah, lalai dan abai. Itulah hati kita. Dan setan iblis itu masuk melalui pintu apa? Melalui pintu hawa nafsu. Dia itu yang pintu yang dia ketuk, dia tahu itu. Ya, dari pintu itu dia bisa masuk, dari pintu hawa nafsu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, maka coba lihat ketika Nabi SAW mengumpamakan jalan yang lurus yang harus kita tempuh. Nabi mengatakan di kanan kiri jalan itu ada tirai. Ada jalan-jalan kecil yang hanya ditutupi oleh tirai. Ditutupi sama tirai. Kalau kita melewati jalan yang lurus terus, apa efeknya? Bosan ya. Inginnya belok kanan, belok kiri. Apalagi ada pintu untuk belok kanan, belok kiri. Pintu itu cuma tertutup tirai saja itu. Satu yang ditutup tirai itu kan bikin penasaran, Pak ya. Remang-remang antara nampak dan enggak itu. Nah, itu yang bikin penasaran itu. Kalau nampak sekaligus nampak jelek, nggak mau belok lah kan gitu ya. Nah. Tapi kalau remang-remang, kalau ditutup tirai aja, ini bikin penasaran, Pak. Malah hasrat nafsu untuk belok lebih besar lagi itu. Nah, begitulah dia pintu untuk belok kanan, belok kiri ini, untuk menyimpang dan berbelok ini. Cuma ditutupi tirai. Tapi ada malaikat di situ yang senantiasa menegur kita. Ada petugasnya di situ. Setiap kali kita ingin menyingkap tirai itu, malaikat tersebut akan berteriak, "Waihak, la taftahu in taftahu talijuhu." Itu teriakan malaikat. Malaikat berteriak di hati kita, "Celaka kamu, jangan kamu singkap tirai itu. Kalau kamu singkap tirai itu, kamu akan terjerumus masuk ke dalamnya." Terasa enggak teriakan malaikat, Pak, dalam hati kita? In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Sungguh setiap jiwa ada malaikat yang bernama Hafiz yang menjaganya. Itu salah satu nama malaikat, ya, Hafiz. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin. Wa inna 'alaikum lahafizin. Sesungguhnya atas kamu ada malaikat yang bernama Hafiz. Nah ini nih malaikat ini yang teriak ini. Celaka kamu, jangan kamu singkap tirai dosa itu. Karena kalau kamu singkap tirai dosa itu, kamu akan terjerumus masuk ke dalamnya. Adakah kita merasakan
teriakan malaikat tersebut ketika kita akan buat dosa? Bu? Enggak terasa teriakan itu. Ibu mau nipu orang nih, bablas gitu aja nipu orang, atau ada pertimbangan, ada rasa di hati, enggak, jangan. Tapi jangan. Tapi itu terus itu berkecamuk di dalam batin kita itu. Terasa nggak Pak ya? Kalau kita mau buat dosa ada pertimbangan, saya buat enggak ya gitu ya. Buatlah. Tapi gitulah terus berkecamuk. Ada teriakan malaikat di situ. Kita rasakan tapi sering kita abaikan. Karena terlalu sering mengabaikannya, maka nggak terdengar lagi seperti kata ibu-ibu tadi. Karena sudah terlalu sering mengabaikannya gitu ya. Akhirnya nggak terdengar lagi, udah sama sekali, bablas aja. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, coba lihat ketika hamba itu menyingkap tirai dosa tersebut, apa yang terjadi? Betul kata malaikat tadi, dia akan terjerumus ke dalam. Maka dosa itu jangan coba-coba. Banyak orang buat dosa itu coba-cobalah. Kenapa? Karena prinsip dosa adalah satu hilang, dua terbilang. Hari ini kita buat dosa, besok kita akan buat lebih banyak dari yang pertama. Demikian seterusnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, jadi itu untuk apa namanya? Ya, mencegah liarnya hawa nafsu mempermainkan hati kita. Kalau tidak, maka coba lihat ya. Musuh hati itu siapa? Setan. Itu musuh hati. Allah mengatakan dalam surat terakhir, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Siapa? Minal jinnati wan nas. Setan yang senantiasa membisikkan was-was ke dalam hati manusia. Ya. Dia siram minyak pada api itu yang ada di dalam hati. Api itu adalah nafsu. Dia sudah membara, dia sudah ada. Dia akan lebih berkobar kalau disiram minyak. Nah, si setan ini kerjanya nyirami minyak itu, Pak. Dia memprovokasi kita dengan apa? Was-wasnya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin. Maka setan tahu apa yang harus disasar pada manusia, yaitu hatinya. Disitulah bercokol hawa nafsu. Disitulah api hawa nafsu. Itu yang disasar. Bayangkan betapa dendamnya iblis terhadap Adam. Bagaimana bencinya iblis terhadap Adam. Karena iblis merasa gara-gara Adam, bapak kita ya, ada yang bapaknya di sini bukan Adam. Anak Adam semua di sini. Alhamdulillah. Saya pikir ada yang merasa dari kera. Itu kekonyolan yang luar biasa itu. Benci sekali ini iblis sama Adam. Kalau istilah orang sekarang, bencinya sudah sampai ke ubun-ubun sudah. Ya. Gak tahu lagi bilangnya gimana. Bayangkan iblis ini sebelumnya dalam surga yang penuh kenikmatan, tiba-tiba gara-gara gak mau sujud sama Adam, ya perintah Allah Subhanahu wa taala, dia dikeluarkan dari surga. Maka dia pun dendam kusumat sama Adam. Kalau antum dendam kusumat sama seseorang, ketemu ini di tengah jalan, mungkin antum babak belur kan dia. Ya kan? Wah, ini cuma berdua aja ini, babak belurkan aja ini kan gitu ya. Saking bencinya ini. Ya kan? Nah, apakah iblis membabak belurkan Adam? Hah? Wah, ini si Adam nih, saya babak belurkan, benci kali saya sama orang ini nih, makhluk satu ini. Saya babak belurkanlah dia, pukuli, lembam-lembam muka Adam, badannya, patah-patah tulangnya. Enggak, Adam enggak diapa-apain sama iblis, badannya. Tapi dibabak belurkan apanya? Hati. Dibabak belurkan hatinya. Kenapa? Karena setan tahu, percuma dibabak belurkan badannya. Malah tambah naik nanti, mulia nanti kedudukannya kan begitu ya.
nanti Adam playing victim nanti. Oh, bulur ya. Nggak mau, iblis tahu itu, nggak mau dibawa bulurkan mukanya atau badannya. Tapi yang dibawa bulurkan apa? Hatinya. Karena di situ ada nafsu. Ada api nafsu di situ. Apa bisikan iblis kepada Adam? Hai Adam, kayak akrab itu, so akrab dia. Ya Adam, ya itu kan panggilan untuk keakraban ya. Ya kan? Kalau kita menyapa seorang, "Hai," akrab, so akrab lah ini. Si iblis ini so akrab, padahal benci betul ya sama Adam. Ya Adam, hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak fana? Oh, kayaknya ya, baik ya. Nawarkan sesuatu yang baik. Padahal racun semua ini. Adam tergoda itu, Adam tertipu dengan ya kita katakan keramah tamahan iblis seolah-olah ramah padahal enggak. Begitulah iblis itu menutupi sesuatu yang buruk menjadi baik, yang baik menjadi buruk. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, Adam tergoda dengan dengan bisikan iblis ini, bujuk rayunya. Apalagi dia mengatakan inni lakum malaminan nasihin, aku ini kepada kalian berdua termasuk orang yang memberi nasihat. Aku ini baik hati, kata iblis kepada Adam. Coba luar biasa ini, permainan iblis ini tingkat tinggi, Pak. Yang dimain-mainkannya yang obok-oboknya hati kita. Maka Adam pun tergoda, fa'aso Adamu rabbahu faghawa. Adam pun mendurhakai perintah Rabbnya dan ia pun tersesat dari jalan yang benar. Dengan melanggar perintah Allah. Apa perintah Allah kepada Adam dan istrinya di dalam surga? Cuma satu aja, nggak banyak. Apa itu? La taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Ada satu pohon, Adam dilarang mendekatinya. Cuma satu larangan, apa susahnya? Apa susahnya mengingat satu larangan itu dan menjauhinya? Toh banyak pohon-pohon lain di surga. Ya kan? Surga yang sangat luas segitu. Cuma satu pohon itu aja, apa susahnya meninggalkan pohon ini jauh-jauh dari pohon itu? Tapi musuhnya bukan kaleng-kaleng, Pak. Iblis ini kan sebelum dikeluarkan dari surga, dia adalah jin yang paling pintar. Termasuk makhluk yang terkemuka. Boleh dikatakan kedudukannya di tengah-tengah jin itu sama dengan kedudukan Jibril di tengah-tengah malaikat. Itu iblis. Tapi dia gagal ketika diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan lawan ringan itu. Maka coba lihat bagaimana ia mendekati Adam dengan apa? Ramah tamah. Padahal dia udah benci betul itu. Menawarkan sesuatu yang baik padahal buruk. Maka Adam pun apa coba lihat yang terjadi? Adam bukan hanya melanggar perintah Allah itu, tapi lebih jauh dari itu. Yang dilarang apa? Mendekati. La taqroba, itu bunyi ayatnya. Jangan kamu dekati Adam, pohon itu. Apa yang dilakukan Adam? Beberapa langkah di luar itu, Adam memakan buahnya. Ya, bukan hanya mendekatinya, lebih jauh lagi. Ya, memetik buahnya, bukan hanya memetiknya. Adam memakannya. Padahal yang dilarang mendekati itu udah dilarang itu. Adam melakukan lebih jauh dari itu. Adam dan istrinya nggak tahu apa akibat dari melanggar perintah Allah itu. Apa yang terjadi ketika Adam memakan buah itu? Tanggallah pakaiannya. Tanggal pakaiannya. Itu akibat dosa. Adam tidak mengira itulah akibat dari dosa yang ia lakukan. Pelanggaran yang dia lakukan. Copot pakaiannya hingga Adam dan istrinya menutupi aurat mereka dengan dedaunan surga. Pakaian itu kan kemuliaan, Pak ya. Kebanggaan, itulah dia, perhiasan pakaian itu, tanggal itu. Itu akibat dosa yang Adam tidak pikirkan sebelumnya, bahwa ada akibat dari perbuatan dosa, cepat atau lambat.
kontan atau tidak? Gara-gara apa? Hasutan iblis. Manis memang, ya, bujuk rayunya. Ya, demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, akhirnya Adam pun harus menerima kenyataan dikeluarkan dari sorga. Itulah kita. Ya, kita anak keturunannya ya harus keluar dulu dari sorga dan harus menjalani ujian demi ujian untuk bisa kembali ke sorga itu. Ya, dan ujian terberat memang adalah ya dari musuh kita ini. Ya, nah demikian. Jadi itu yang digunakan oleh iblis untuk masuk kepada anak Adam, yaitu melalui apa? Pintu syahwat, hawa nafsu. Ya, itu yang dimasukinya karena dia tahu itu jalannya. Seperti yang telah dilakukannya kepada kedua orang tua kita. Ya, nah demikian. Maka jaga hati kita. Ya. Dan kita tidak akan bisa selamat dari musuh kita ini kecuali dengan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu jangan jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidupnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia bisa selamat dari setan? Bagaimana dia bisa selamat dari iblis? Maka jangan jauh-jauh dari agama. Jangan jauh-jauh dari ilmu. Jangan jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mulai menghindar, ya mulai menjauh dia, ya sudah mulai membenci ilmu, dia membenci Quran, dia membenci sunnah, ya ujung-ujungnya dia membenci agama ini. Apa jadinya hidupnya? Hancur, ya hancur. Ada yang murtad, ya ada yang agnostik, ada yang memilih jadi ateis, macam-macam. Dan ini terjadi di kalangan generasi muda, anak-anak muda. Ya, pendangkalan akidah yang luar biasa hari ini. Itu ya mengganggu Islam dan kaum muslimin secara verbal itu jauh lebih keji, jauh lebih jahat daripada ya mengganggu Islam dan kaum muslimin secara apa? Secara fisik. Ya. Contohnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Dua-dua ini kan musuh Nabi ya. Mana yang lebih jahat? Abu Jahal atau Abu Lahab? Bu, mana yang lebih jahat? Abu Jahal atau Abu Lahab? Dua-duanya jahat. Saya tanya yang lebih jahat. Hah? Abu Jahal. Kenapa? Betul Abu Jahal, Bu. Sejahat-jahatnya Abu Jahal, namanya disebutkan dalam Al-Quran. Abu Lahab? Bukan hanya disebut, Bu. Satu surat cerita tentang Abu Lahab. Iya kan? Surat apa? Hafal suratnya? Oh ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selanaran datalahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Kan gitu. Ya, istrinya pun masuk situ. Bayangkan Abu Lahab ini. Maka lebih jahat Abu Lahab. Kenapa? Kenapa kita katakan lebih jahat Abu Lahab daripada Abu Jahal? Dua-duanya jahat ini. Kenapa? Hah? Pernah nggak belajar sejarah? Sirah? Iya, udahlah. Ibu-ibu ini belum nyatu ruhnya dengan jasadnya. Karena kejahatan Abu Lahab ini secara verbal kepada Nabi. Kejahatan Abu Jahal itu secara fisik. Itu Abu Jahal itu. Ganggu Nabi secara fisik. Pernah Nabi sujud ditimpakan apa? Kotoran ke atas punggung Nabi. Itu kerja Abu Jahal itu. Karena dia memukul Nabi, akhirnya dipukul sama Hamzah kan gitu ya. Itu Abu Jahal itu. Memang orang ini suka mengganggu Nabi, mengusili menjadi Nabi secara fisik. Itu Abu Jahal. Abu Lahab tidak. Abu Lahab mengganggu Nabi secara verbal.
Ya kemana-mana apa propaganda Abu Jahal ini, Abu Lahab ini. Ia selalu menimpali apa yang dibaca Nabi dari Allah dengan mengatakan apa? Bohong, dusta. Ya, itu dia menyakiti Nabi secara verbal, bukan secara fisik. Tapi justru ini lebih berbahaya. Berapa banyak orang yang murtad ya setelah Nabi pulang dari Isra Mi'raj karena hasutan Abu Lahab ini dengan mengatakan bohong itu Muhammad. Jadi proposalnya Abu Lahab ini dalam hidupnya adalah membuktikan bahwa Nabi itu bohong, bahwa Quran itu salah. Dialah yang melarang Nabi membacakan Quran di kota Mekah, itu Abu Lahab. Makanya mengganggu Islam dan kaum muslimin secara verbal itu jauh lebih keji sebenarnya daripada apa? Mengganggu Islam dan kaum muslimin secara fisik, Pak. Sekarang ini ada nggak yang mengatakan baru-baru ini yang sedang viral atau sedang ramai dibicarakan, kita Muslim, kaum muslimin nggak boleh merasa yang paling benar. Boleh jadi agama di luar Islam yang benar nanti di depan Allah. Ada nggak gitu? Udah tahu lah ya. Udah tahu lah siapa pelakunya. Nggak usah disebut-sebut lagi udah. Apa yang mempopulerkan namanya. Tapi itu antum tahu kan? Ada yang ngomong seperti itu. Ini ya. Jadi seperti itu coba lihat. Kita kaum muslimin nggak boleh merasa yang paling benar. Karena agama yang benar itu hanya Allah yang menilai katanya. Itu apa dia Allah atau apa gimana nih? Kacau ini orang. Boleh jadi nanti orang yang di luar agama kita yang benar. Ngapain pilih Islam kalau seperti itu? Kan ngawur itu. Dia gunakan ayat wa inna au iyyakum ala hudan gitu ya. Kami atau kamu yang nanti berada di atas hidayah di hari kiamat nanti. Dia gunakan ayat itu. Ini mungkin dapikun nggak tahu juga. Kan ada ayat-ayat lain yang jelas ya. Seperti misalnya apa? Innad dina indallahi Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Sesungguhnya agama yang dirilis itu hanyalah Islam. Barang siapa mencari agama di luar Islam tidak akan diterima darinya. Kan sudah jelas itu. Tapi dia benturkan dengan ayat yang dia pahami secara serampangan, lalu dia simpulkan seperti itu. Kelihatannya benar ya, kelihatannya gitu. Tapi itu kengawuran yang luar biasa. Sama seperti Allah mengatakan dalam Al-Quran, i'malu in syi'tum. Lakukanlah semau kamu. Apa itu perintah? Wah ini perintah ini untuk berbuat semau kita. Gitu. Fawailul musallin. Titik sampai di situ. Ya ini kejahilannya luar biasa itu. Ya. Tapi begitulah itulah yang dikasih panggung bicara, ya, dianggap intelektual dan lain-lain sebagainya. Padahal itu luar biasa itu. Ya, pendangkalan akidah yang luar biasa. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, ini model-model tadi tuh ya, menyakiti kaum muslimin Islam dan dengan apa? Secara verbal. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian para jemaah ya. Mungkin materi kita pada kesempatan pagi ini ya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya ya kita kasih kesempatan untuk tanya jawab. Ada waktu lebih kurang 20 menit untuk tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya. Adapun buku ini buku sudah instan istilahnya ya, seperti mie instan, antum bisa baca langsung paham. Enggak susah memahaminya ya. Nah, jadi kita juga enggak membahasnya halaman per halaman enggak. Baik. Ya, ini ada hadiah bagi yang bisa menjawab. Bagi yang saya pilih jawabannya.
Ustadz, gimana seorang suami yang selalu mengungkit-ungkit masa lalu dan sering mendiamkan berbulan-bulan terhadap istri? Inilah yang disebut apapun materi kajiannya, pertanyaannya pasti tentang rumah tangga. Apapun makanannya, minumannya tetap batal selesai. Memang itu masalah kita sebenarnya. Ya, yang nggak bisa kita ingkari ya. Makanya kita banyak nulis tentang rumah tangga, ya, tentang pendidikan anak, tentang akhlak, ya kan? Kita banyak nulis buku-buku ya berkaitan tentang itu, karena itu masalah kita. Tentang anak misalnya, kelihatannya semua diam-diam tentang masalah anaknya, seolah-olah nggak ada masalah. Padahal masalahnya banyak. Betul nggak, Bu? Belum lagi sama suami. Nah ini nih. Belum lagi masalah istri, Pak ya. Nah, kalau kita bahas tentang rumah tangga, wah itu berjilid-jilid, Pak. Ya, nah demikian. Artinya banyak masalah di sini. Ya, seperti ini pertanyaan ini. Gimana seorang suami selalu mengungkit-ungkit masa lalu? Mendiamkan berbulan-bulan. Mendiamkan di sini maksudnya apa? Tidak melaksanakan nafkah batin, nggak boleh. Ya, ada batas waktu di mana seorang suami wajib memenuhi kebutuhan biologis istrinya. Kalau sampai berbulan-bulan dia mengabaikan kewajibannya, istri boleh menuntut. Ya. Kalau yang dimaksud mendiamkan di sini adalah mengabaikan kewajiban memberikan nafkah batin. Tapi kalau mendiamkan di sini tutup mulut, gerakan tutup mulut, GTM, gerakan tutup mulut. Gak mau ngomong, ini mungkin lagi bete dia, Bu. Bela diri. Ya mungkin, saya katakan mungkin, kok disalahkan, mungkin, kan betul ya Bu ya, mungkin. Ya. Mungkin dia lagi kesel, lagi jengkel, hatinya lagi tidak sedang baik-baik saja, kan begitu ya. Nah. Iya, maka perlu di sini mencairkan suasana. Ya, coba ibu yang mulai. Ya kan 3 hari katanya. Ya, coba ibu mulai mengucapkan salam. Yang terbaik kan yang memulai salam. Apa? Sudah. Disalamin sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu. Ada jawabannya? Ya, salam lagi. Assalamualaikum. Sampai jawab dia, kan begitu ya. Kalau disalam itu nggak mungkin nggak jawab. Kan sebel juga dia, salam terus. Waalaikumsalam gitu ya. Nah, nggak apa-apa. Ada komunikasi. Nah, mungkin perlu healing ini, Bu. Iya, perlu healing ini. Iya kan? Nah, terus kasih senyum lah, full senyum. Ya kan? Ini sudah suami seperti ini dibalas dengan cemberut pula, ya sudahlah. Nggak ketemu. Sudah suami seperti ini, diamkan kita pun cemberut. Full senyum, Bu. Kasih senyum, kan begitu ya? Nah. Apa? Ya terserah lah, mau di Smackdown dia. Kalau perlu aja Smackdown. Dia perlu. Aduh, ya kadang-kadang maksudnya Bu, dalam rumah tangga itu perlu penyegaran, refreshing namanya, refresh supaya nggak bosan, supaya nggak boring. Apa? Aduh. Biasanya nggak ada asap kalau nggak ada apinya.
Kenapa suami lebih suka jajan di luar? Maksudnya makan di luar. Mungkin karena kita nggak bisa menyuguhkan makanan yang disukainya. Apa bijak misalnya suami sering makan di luar, lalu marahi suami. Kenapa? Ya mungkin kita yang nggak bisa menghidangkan makanan yang disukainya. Coba kita hidangkan. Kesukaan suami apa? Masa nggak tahu kesukaan suami apa? Ya kan sudah lama berumah tangga. Wah, ini dia kesukaannya ini. Masa itu sengaja dimasakkan kan begitu ya. Nah, itu contoh itu. Nah, jadi ada sebab-sebabnya, Bu. Kenapa suami seperti itu? Ya. Nah, kenapa hatinya ini lagi kacau ini? Ada masalah ini. Coba datangi. Boleh jadi dia bukan bermasalah dengan kita. Husnuzon. Jangan-jangan masalahnya dengan yang lain. Cuma dia butuh teman aja itu. Untuk apa? Untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Dampingi. Ini kadang-kadang kita sudah seuzon. Nah, ini pasti betinya sama saya ini. Udah pasang wajah cemberut aja kan gitu ya. Padahal sebenarnya suami enggak jengkel sama dirinya, sama yang lain. Karena ada masalah lain. Maka kedepankanlah positive thinking dulu, Bu. Jangan negative thinking terus. Ya kan? Nah. Mungkin seriawan ini, berbulan-bulan dia seriawan. Tahu seriawan? Kadang-kadang untuk menyegarkan suasana di dalam rumah tangga itu perlu hal-hal yang ya kita katakan apa ya? Humoris ya, yang romantis ya. Nah demikian, mungkin itu yang hilang dari rumah tangga kita. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah demikian. Untuk apa kesal sama pasangan? Kan toh yang rugi kita sendiri. Ya, disukai atau tidak, kan dia tetap pasangan kita. Iya kan, Bu ya? Apa menyesali? Aku nyesal jadi istrinya. Ibu ada penyesalan jadi istrinya? Ah, Bu? Aduh. Pak Ustadz, bagaimana sikap seorang istri jika suami bercinta dan apa ini? Seorang yang jauh dari Allah. Maksudnya apa ini? Saya nggak tahu ini maksudnya apa. Maksudnya apa? Paranormal. Maksudnya dia mendatangi paranormal gitu. Bercinta dengan seorang yang jauh dari Allah. Mana saya nggak paham. Agak rumit itu. Pertanyaannya berat. Yang lain ini sini. Ada yang mau bertanya sini? Yang ikhwan. Tadi dari ibu-ibu. Ibu-ibu masih error. Ya, cepat. Ada nggak yang bertanya? Yang ikhwan dulu lah. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya. Ketika seseorang terjebak dengan hawa nafsunya itu, apakah itu 100% pribadi orangnya itu yang salah atau bagaimana? Ya manusia itu salah. Ya. Nabi mengatakan itu, kullu bani Adam khata'. Ya. Kunci pertama untuk taubat adalah mengakui kesalahan.
Kalau itu tidak terbuka, gimana orang mau taubat? Karena dia nggak merasa bersalah. Ya, dosa yang kita lakukan adalah kesalahan kita, iya. Kesalahan siapa lagi? Kan setan yang mendorong-dorongnya. Ya pastilah. Apa kita nggak salah? Apakah Adam nggak salah? Salah. Allah mengatakan Adam salah. Fa'asa Adamu rabbahu. Adam durhaka kepada Allah dalam bab itu. Adam salah. Ya, nah demikian. Ya, nggak ada manusia yang nggak salah. Semua manusia bersalah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah apa? Ya bertaubatlah. Ya. Nah, bagaimana terbuka pintu taubat itu? Pertama adalah akui kesalahan. Ya, maka Adam ketika bertaubat kepada Allah, apa kata Adam dalam doanya? Rabbana zalamna. Ya. Iya. Itu kan kata Adam dalam doanya. Ketika Adam bertaubat, apa kata Adam dalam doanya? Rabbana zalamna anfusana. Ya Rabb kami telah menzalimi diri kami. Ya, nah demikian. Kesadaran akan dosa itu akan mengurangi kemungkinan kita kembali kepada dosa itu. Ya, maka kita harus tahu itu. Belajar dari kesalahan. Ya kan? Kita harus belajar juga dari kesalahan. Supaya apa? Kita tidak jatuh dalam kesalahan yang sama. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Apakah ketika ukur itu termasuk dari kalah dari hawa nafsu? Kalah sama setan, Pak. Ya, hawa nafsu itu seperti ada sakit gula. Ada sakit gula? Ada lah. Sakit gula kan ada. Saya nggak tanya kena sakit gula, enggak. Sakit gula itu ada. Sebenarnya itu dikatakan sakit gimana ya? Karena gula itu pasti ada dia di dalam badan kita. Paham? Oh, saya nggak kena gula. Tapi gula itu ada. Tapi tidak sedang sakit. Artinya apa? Normal. Ada dia, ada. Tapi badan kita bisa meredamnya. Ya. Karena kita mau nggak mau, suka nggak suka, butuh gula juga badan kita ini. Tapi kalau sudah kena sakit gula namanya, nggak normal lagi, tinggi kan begitu ya, bisa merembet ke sana kemari kan begitu ya. Nah, hawa nafsu juga sama, seperti gula yang ada dalam tubuh kita itu. Kalau sudah mendominasi, tinggi dia Pak, kena ke sana kemari. Maka orang itu dikatakan apa? Oh, kena gula dia. Padahal gula itu ada di semua orang. Yang sehat pun ada gulanya, ada. Seperti hawa nafsu juga. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Maka bukan dia kalah sama hawa nafsunya, dia kalah sama setan yang berhasil menaikkan kadar nafsunya itu, sehingga tidak terkendali. Setan menjauhkannya dari agama. Setan melumpuhkan akal sehatnya. Menanglah setan. Iya kan? Wallahu a'lam bishawab. Maka di dalam Islam nggak ada istilahnya menghilangkan hawa nafsu. Nggak ada, Pak. Sama juga dalam Quran, menyembuhkan gula dengan apa? Menolkan gula dalam tubuh. Mati, Pak. Iya kan? Nggak ada dalam Islam istilahnya apa? Menghilangkan hawa nafsu. Tidak. Tapi apa? Mengendalikan hawa nafsu. Ya. Maka coba lihat sufi, kaum sufi yang berusaha untuk menghilangkan hawa nafsu. Justru dia terperangkap oleh nafsu. Nafsu yang dalam bentuk lain pula.
hingga keluar dari agama, dari nilai-nilai agama. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, jadi nggak ada istilahnya menghilangkan hawa nafsu. Karena kita perlu nafsu, ada nafsu sudah ada dari lahir, dari sononya. Tapi kita diperintahkan untuk menterapi hawa nafsu kita itu supaya kita bisa mengendalikannya. Ya, nah demikian, mengontrolnya seperti kita mengontrol gula. Ya. Nah, harus seimbang dia kan begitu ya. Nah kita perlu tapi kita bisa kendalikan, itu dia. Kita perlu tapi kita harus mengendalikan. Wallahu a'lam bishawab. Maka yang buruk itu adalah mengikuti hawa nafsu. Ya, selalu mengikuti hawa nafsu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Pertanyaan terakhir. Ibu, nah ke belakang dulu, ibu-ibu dulu. Sudah kembali ini ruh ke jasadnya. Bu, ada yang mau bertanya? Mengapa Allah menciptakan hawa nafsu? Ya, itu salah, Pak. Nanyanya salah, jangan ke saya itu nanyanya. Hawa nafsu pada jalan firman. Nanti ada yang tanya, kenapa Allah ciptakan setan itu? Nanti ada nanya kenapa Allah ciptakan neraka itu? Oh, surga aja lah itu ya, nggak usah ada neraka-nerakaan itu. Ya. Malaikat semua, jangan ada setan-setanan itu. Ya, Allah tidak berbuat sia-sia, itu yang pertama. Apa sia-sia Allah ciptakan hawa nafsu? Bu, pasti ada hikmahnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tapi kadang-kadang kita otak kita ini enggak nyampai kepada hikmah dari apa yang Allah ciptakan, Allah lakukan. Atau di luar batas kekuatan akal manusia. Kalau semua apa yang Allah lakukan kita tanyakan kenapa, gila nanti kita. Karena akal kita enggak mampu ke situ. Maka ada beberapa hal yang nggak boleh ditanyakan. Misalnya apa? Takdir. Boleh ditanyakan takdir? Nggak boleh. Jangan tanya kenapa dan bagaimana tentang takdir. Nggak ada ujungnya, Pak. Kenapa ada orang kafir? Kenapa dia kafir? Kenapa nggak manusia muslim semua? Baik semua? Hah? Nggak ada ujungnya. Kalau kita ikuti pertanyaan seperti itu, ujung-ujungnya kalau gitu saya aja jadi Tuhan. Bahayanya seperti itu. Kayaknya nggak bijaksana Allah ini. Ada ini. Kalau ada ini kan lebih bagus lagi. Kalau nggak ada setan kan lebih bagus lagi. Atau bisa menciptakan dunia tanpa setan. Hah? Bisa? Nah, iya ada hikmahnya. Makanya sebagian hikmah itu ada yang bisa dinalar oleh manusia. Ada yang nggak bisa. Kalau saya jawab suka-suka Allah bisa terima jawabannya. Bu, kalau saya jawab suka-suka Allah lah. Kalau ciptakan nafsu, ya suka-suka Allah. Bisa terima jawabannya? Bisa diterima nggak, Bu? Ibu sekarang bisa nerima nggak jawaban saya itu? Kalau saya jawab lah, ya suka-suka Allah lah. Orang mau cipta setan, mau cipta hawa nafsu, atau mau cipta neraka, mau cipta iblis, ya. Mau cipta Fir'aun kan gitu ya. Kira-kira bisa terima nggak? Ya bener. Kok nelangsa gitu jawabnya? Ya, ada hikmah-hikmah yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Tapi kita yakin Allah tidak buat sia-sia. Ya, pasti ada hikmahnya. Tidak semua hikmah bisa kita ketahui. Ada yang beberapa hikmah kehidupan ini baru kita ketahui nanti setelah mati. Dalam hidup ini kita nggak tahu apa hikmahnya. Kenapa Allah kasih saya begini? Kenapa Allah buat saya begini? Nggak ketemu kita jawabannya. Ngubeng-ngubeng, muter-muter kita nggak tahu juga jawabannya. Tapi nanti mungkin ada waktunya kita tahu itu. Makanya ada dalam pepatah Arab,
Satubdi lakal ayyamu ma kunta jahila. Akan datang nanti satu masa yang akan menampakkan, membongkar, mengungkap sesuatu yang kamu jahil tentangnya. Atau dalam kata lain, waktu akan menjawabnya. Ya kan? Betul nggak? Demikian juga tentang hal-hal rumit tadi, tentang hawa nafsu. Ini rumit kali. Kenapa ada? Kenapa ya nggak ada? Ya nanti di surga nggak ada hawa nafsu, Bu. Kalau mau hidup tanpa hawa nafsu, masuk surga dulu. Ya, di surga nggak ada hawa nafsu, karena kita nggak diperintah, nggak apa, kita cuma menikmati aja, nikmat saja, nggak ada yang lain. Menikmati kenikmatan tanpa hawa nafsu itu cuma ada di surga. Ya, nah. Maka untuk masuk surga harus apa? Wanahan nafsa anil hawa. Kebalikannya. Ya, jadi bisa terima, Bu, kalau saya jawab, suka-suka Allah lah, ciptakan. Nggak bisa ya? Nggak tepat ya jawabannya ya? Atau kalau saya jawab, ya Allah ciptakan hawa nafsu supaya ada orang masuk neraka. Karena neraka sudah diciptakan, nggak mungkin kosong. Gara-gara nafsu ini, neraka penuh. Itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari menciptakan neraka. Neraka ada nggak, Bu? Neraka ada nggak? Nggak ada? Ada. Oh, terkejut saya, nggak ada. Neraka ada. Neraka penuh nggak? Penuh, Bu. Sesak neraka itu. Disifati neraka itu penuh sesak. La'amla'anna jahannama. Penuh. Sorga nggak disifati seperti itu. Lapang, luas, nggak ada desak-desakan. Nah, itu sorga. Apalagi ibu-ibu yang paling banyak masuk neraka. Ya kaum ibu maksudnya wanita, betul kan? Itu kata Nabi. Nggak terima itu. Hati-hati makanya. Nakut-nakuti pinter kali Ustaz nih. Ya betul kan? Betul. Nah, jadi supaya penuh neraka itu Allah ciptakanlah hawa nafsu. Bisa terima itu jawaban? Enggak juga. Mau kasih jawaban lain lagi? Bu, mau saya kasih jawaban lain lagi? Atau tadi itu suka-suka Allah, ibu nggak terima. Yang kedua, supaya neraka penuh lah, maka harus ada hawa nafsu, iya kan? Nggak terima juga. Saya mau kasih jawaban ketiga, mau nggak? Oh, mau, semua. Saya tanya ibu, khusus ibu-ibu ini, manusia diciptakan untuk apa, Bu? Yang benar jawabnya dapat buku saya ini, renungi perjalanan hidupmu. Beribadah kepada taat kepada Allah. Menjalankan perintahnya. Saya ulangi pertanyaannya. Kalau mau jawab tunjuk tangan, yang tunjuk tangan dapat buku. Manusia diciptakan untuk apa, Bu? Ya. Enggak, jangan yang tunjuk tangan dulu. Beribadah kepada Allah dengan cara mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Untuk itu manusia diciptakan. Ya, untuk mengabdi. Saya tanya dulu, ada nggak orang yang manusia nggak mengabdi sama Allah? Ada. Lalu mereka ini keluar dari apa yang Allah inginkan. Apa yang ada di ayat ini? Iya, beribadah. Tapi ada nggak orang yang nggak ibadah? Lalu gimana mereka ini? Memerangi hawa nafsu. Yang lain. Nah, baru ini di bola-bola ini si ibu-ibu ini. Yang lain, nggak salah. Yang lain. Untuk apa manusia diciptakan? Tunjuk tangan. Nah, itu artinya betul-betul mau jawab, tunjuk tangan. Jadi bukan jawaban nggak resmi, jawaban resmi, tunjuk tangan. Saya jawab, jawabannya ini. Ya. Tunjuk tangan. Jangan ragu. Kalau mau yakin, tunjuk tangan. Kalau nggak yakin, apa namanya, di belakang kan itu ya. Saya mau yang tunjuk tangan.
Derajat tinggi. Apa? Untuk diuji. Ya betul, ini kasih ini. Walaupun nggak tahu dalilnya ya tapi ya gitu. Ya, manusia diciptakan untuk diuji. Untuk ini siapapun akan mendapatkannya. Yang muslim, yang kafir, ada nggak manusia di muka bumi ini nggak diuji? Kalau tadi ibadah, banyak yang nggak ibadah. Kalau diuji, ada nggak manusia di muka bumi ini? Silakan tunjuk tangan atau antum sebutkan namanya yang nggak dapat ujian sama Allah. Oh, Nabi Ustadz. Nabi justru lebih berat ujiannya. udah selesai, udah. Enggak, saya tantang tadi, ada nggak manusia yang nggak diuji sama Allah? Semua. Itu untuk itulah manusia diciptakan. Maka hak Allah itu menguji. Kewajiban manusia menjalani maka dari itu kalau diuji Allah jangan pinter. Itu dia. Maka diciptakanlah hawa nafsu itu sebagai ujian. Nih, bisa diterima jawabannya. Ya udah selesai. Makin lama makin pintar ibu-ibu ini. Taib, sudah sampai sini dulu lah, selesai kajian kita sampai 9.30 ya. Nah, udah lebih sedikit nggak apa-apa lah, bonus itu. Nah ini yang tadi bertanya mendiamkan berbulan-bulan, dapatlah ini hadiah ini. Kasihan udah berbulan-bulan. Taib ya, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.